Gus Tamam niki tahajud swidak tahun hanya bisa merubah Al-Fatimah. Tapi kalau Pak Muldoko bisa merubah Indonesia, alhamdulillah. Seorang pejabat pemerintah yang namanya disandarkan pada masjid. Luar biasa napa mboten? Luar biasa Banda. Masjid Muldoko saya Najib. Saya jalan-jalan di sebelah selatannya Makom Ngampel. Saya bangga ada nama Najib, nama toko. Toko sarung. Tapi saya masih GR karena di Jombang ada namanya soto ayam Pak Tamam. Kepada yang terhormat Kiai Haji Al-Mukarram Muhammad Najib Muhammad Al-Imam dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tawahhada wa tafarrada ala wahdaniyatihi bil wajid alladzi narju ilaihi ayyaj'alana fi zumrati alimin wasajid. Wassalatu wassalamu ala sahibil izzi al-majid wa ala alihi wa ashabihi alladhina yatamassakuna ala dinihim wa addu alaihi bin nawajid amma ba'd. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan beliau Bapak Dr. Haji Muldoko, seorang pejabat yang berhati rakyat. Amin. Amin. Umaro yang berhati ulama. Amin. Jenderal TNI yang berhati sipil dan petani. Amin. Yang oleh pengasuh pondok tadi disebut sebagai orang yang bekerja dengan cerdas, lugas, apal mboten? Cerdas, lugas, tangkas, Jadi ora kaya awake dhewe niki cerdas, geragas. Beserta keluarga besar dari staf kepresidenan. Adamahumullah fi izzatihim. Sadatul ulama al-afadil wa bimuqaddamihim sayyidil akh Kiai Haji Dr. Tamam Saifuddin. Kiai yang saya tahu di Bojonegoro ini paling berbobot. Meh sak kintal, alhamdulillah. Bobotnya saya masih kalah. Beserta Ibu Nyai dan keluarga besar Dewan Kepengasuhan Pondok Pesantren Al-Fatimah. Segenap pejabat pemerintah dari Forkopimda, semua yang hadir, juga para peserta, peserta Festival Al-Banjari, dari mulai yang juara umum sampai juara raumum.
Hadirin hadirat adamakumullah fi rahmati azza wa jalla, yang mudah-mudahan semua mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini berkumpul antara ulama dan umara. Kenapa Bu? Ulama dan dua komunitas yang menjadi penentu dan standar kebaikan umat. Ulama dan umara. Kalau ada pejabat, rungokno niki. Kalau ada pejabat kumpul kalian kiai, niku berarti pejabat sing sae. Alhamdulillah. Di samping mengerti administrasi dunia, menyadari pentingnya administrasi akhirat. Niku nek wonten pejabat kumpul kalian kiai. Kalau ada kiai kok akrab dengan pejabat, contohnya kados Gus Tamam, niki berarti kiai cerdas. Nah, kiai di samping mengerti urusan akhirat, tidak lupa walatan sanasi baka minal proposal. Gini apa nggih? Para rawuh, seringkali di dalam doa wonten donga sapu jagat jajal niki wali santri. Rabbana atina fid dunya, sing derekaken tak dongakno minggu ngarep rezekine lancar. Lho. Tidak ditungakno rezeki amine kompak nggih. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Dari doa ini yang membuat saya dan kiai niku iri dengan beliau Bapak Muldoko. Pak Muldoko niki fid dunya hasanah. Amin. Beliau menjadi kepala staf kepresidenan. Leres mboten? Beliau seorang al-amir, beliau seorang pejabat. Nabi dawuhaken inna aqraban nas ilallahi manzilatan yaumal qiyamah al-amir al-adil. Paham napa kula terjemahke? Ketoke kok kaya ora patek paham, gitu nggih. Orang yang paling dekat di sisi Allah besok di hari kiamat adalah pejabat yang adil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tanda tangan seorang pejabat insya Allah melahirkan gedung. Tapi tanda tangannya Yai Tamam biasanya narik sumbangan. Oleh karena itu tidak lebay kalau Nabi dawakan yaumun min imamin adilin ya'dilu ibadata sittina sana. Ada pejabat berbuat adil satu hari saja. Kata Nabi, itu menyamai tahajudnya Kiai Tamam 60 tahun. Padahal Kiai Tamam tidak pernah tahajud 60. Pak Muldoko berbuat adil satu hari saja. Itu menyamai tahajudnya Kiai 60 tahun. Karena apa? Karena keadilan seorang pejabat satu hari bisa merubah keadaan sesuai dengan lingkungan yang dia jabat. Tapi nak kiai ibadah tahajud swidak tahun
Gus Tamam niki tahajud swidak tahun hanya bisa merubah Al-Fatimah. Tapi kalau Pak Muldoko bisa merubah Indonesia, alhamdulillah. Jadi keren mana Pak Muldoko atau Gus Tamam? Podo kiai ini ke santai mawon. Ini yang saya maksud fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Coba bayangkan. Saya dulu ketika Masjid Muldoko di Perak dibangun setiap lewat. Saya cuma tanya, iki masjid apa kok gawede men? Orang sudah menyebut Masjid Muldoko. Namanya belum ada. Seorang pejabat pemerintah yang namanya disandarkan pada masjid. Luar biasa apa betul? Luar biasa Banda. Masjid Muldoko saya Najib. Saya jalan-jalan di sebelah selatannya Makom Ngampel. Saya bangga ada nama Najib, nama toko. Toko sarung. Tapi saya masih GR. Karena di Jombang ada namanya soto ayam Pak Tamam. Disandarkan pada sebuah masjid. Padahal masjid itu lambang dari sebuah kekuatan moral. Makanya muga-muga Pak Muldoko niki senajan tenggene kantor Jakarta, hatinya selalu berkaitan dengan masjid. Amin. Amin. Demi Allah, aku sumpah. Bu. Masuk ke Masjid Muldoko lebih mudah daripada masuk ke kantor KSP. Gini bagi. Bu. Sekarang Masjid Muldoko itu ada di tol. Sehingga kalau orang bilang ini lebih terkenal. Itu mana? Turun tol mana? Exit tol mana? Itu tidak menyebut exit tol Perak atau exit tol Kertosono. Tapi exit tol Masjid namanya dikaitkan dengan masjid. Ada satu pembahasan di dalam Sahih Bukhari yang ditulis oleh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Ada sebuah bab. Babnya judulnya Hal yuqalu masjidu Bani Fulan. Bolehkah menamakan masjid dengan nama orang? Ada masjid yang berkaitan dengan resmiyah status. Saya doakan mudah-mudahan yang hadir suatu saat bisa umroh datang ke Mekah dan Madinah. Kula ndongaaken umroh mawon nggih. Kula mboten wantun ndongake haji sebab syarat haji yang paling berat itu as-sabru bil antrian. Gini bagi. Antriannya 40 tahun. Ketika Nabi mengadakan salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin mimma siwa. Salat di masjidku, dari kata masjidku maka diambil status nubuwah menjadi Masjid Nabawi. Ada masjid namanya di Persia, di Iran, Masjid As-Sufi. Karena pernah disinggahi oleh seorang sufi besar abad ketiga, Abu Yazid Al-Bustami. Maka menjadi Masjid As-Sufi. Ada Masjid Al-Mulkiyah. Karena dibangun oleh kerajaan. Ini yang status. Ada Masjid Tafaulan. Tafaulan itu ngalah barokah. Di Bojonegoro ini ada masjid namanya Babu Sofa. Gini bagi. Sofa itu nama tempat di Bojonegoro atau di Mekah. Kalau orang sa'i itu dari Sofa menuju mengambil berkah dari tempat yang baik, maka lahirlah ada Masjid Babu Sofa.
Ada babu sa'adah sing mlebu muga-muga bejo. Kan ngoten. Ada namanya di luar Jawa, namanya Masjid Darul Ibra, rumah pembebasan. Dengan harapan sing sregep jamaah bebas utangi. Amin ya robbal. Ada nama-nama. Kalau di Madinah ada Masjid Bilal, ada Masjid Umar bin Khattab, ada masjid namanya Khalid bin Walid. Di Mesir dulu setiap malam hari Jumat saya Jumatan di sana. Namanya Masjid Sayyidina Husain. Ada Masjid Sayyidina Husain. Ada Masjid Khalid bin Walid. Kalau di Turki, ini Pak Muldoko pasti tahu, ada masjid namanya Abu Ayyub Al-Ansari, itu diambil nama sahabat terkemuka, dibangun di atas tanah milik kabilah Amr bin Auf. Namanya, ini ada namanya Masjid Abu, siapa namanya tadi? Ada Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Rasulullah masuk ke Madinah yang dibangun masjid atau kantor. Ketika Nabi datang di Madinah yang dibangun masjid atau kantor. Masjid. Namanya Masjid Quba. Kenapa Bu? Masjid Quba. Masuk ke kota Madinah namanya membangun masjid Nabawi. Kula dongakno sing rawuh suatu saat saged rawuh wonten Masjid Nabawi. Nah, ketika Nabi membangun Masjid Nabawi, tidak ada doa yang istimewa. Tapi ketika Nabi mengatakan membangun tempat yang menjadi majelis taklim, cara sakniki pondok pesantren, keluarlah doa istimewa dari Nabi. Monggo sareng-sareng kula pimpin. Allahumma ja'al bareng bil madinati di faima ja'alta bi makkata minal barakah. Ulangi. Ya Allah, beri orang sambil arteno. Ya Allah, jadikanlah kota Madinahku ini berkahnya 2 kali lipat dari Mekah. Walaupun Mekah ada Ka'bahnya, tapi berkahnya lebih besar Madinah. Karena di Madinah Nabi membangun tempat pendidikan. Di Madinah Nabi membangun pondok pesantren. Di Madinah Nabi membangun majelis taklim. Majelis taklimnya ada di Raudhah. Sehingga wong Bojonegoro kapan mlebu Masjid Nabawi sing digoleki Raudhah Gusti Kanjeng. Karena Madinah lambang ilmu pengetahuan, Mekah lambang ibadah, ilmu lebih tinggi daripada ibadah. Nabi dawuhaken fadlul alim alal abid kafadlil qamar lailatal badri ala sairil kawakib. Keutamaannya orang alim daripada dari orang yang ahli ibadah seperti purnama dan bintang. Oleh karena itu seluruh pondok pesantren yang diajarkan ilmu-ilmu yang bersanad sampai kepada Rasulullah semua adalah taman surga. Amin. Semua santri Al-Fatimah masuk surga. Semua wali santri Al-Madinah Al-Fatimah masuk surga. Satu syarat, ora telat bayar SPP. Bapak Ibu yang saya hormati, maka dari pondok lahirlah sampai sekarang Islam di dalam sejarahnya
masuk Indonesia ini cukup terlambat. Islam sudah datang di Maroko, dibawa oleh orang bernama, bareng ben apal sejarah, Uqbah bin Nafi, bareng. Sing bareng sampean titeni, insyaallah minggu ngarep tenan utang lunas, amin. Uqbah bin Nafi, ulangi. Islam sudah datang di Rusia oleh seorang jenderal bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Islam sudah datang di Mesir, di Afrika, oleh orang bernama Amr bin As. Islam sudah datang di Syria oleh Khalid bin Walid, semua abad ke-7. Islam baru datang di Indonesia sebagai gerakan abad ke-14, dimobilisasi oleh para wali songo pertama mendirikan pondok pesantren. Para wali songo membina para santri, membentuk sebuah peradaban sampai hari ini. Tidak usah heran kalau objek-objek turisme yang ada di Rusia milik Islam, di India milik Islam, di Syria milik Islam. Mereka sudah terkonsolidasi dengan baik di negaranya karena Islam sudah datang sejak awal. Makanya santri Al-Fatimah, santri, kalau santri Al-Fatimah saya tanya, diulangno jurumiyah napa mboten? Diajarkan jurumiyah apa ndak? Jurumiyah itu karya orang Maroko. Abu Abdillah Muhammad bin Dawud As-Sunhaji dari Maroko. Kalau ada yang mengaji kitab Alfiyah, itu karya Muhammad Jamaluddin Muhammad bin Abdillah bin Malik, karya orang Spanyol. Karya orang mana? Spanyol, Masya Allah. Kalau ada yang mengkaji kitab Ghayatul Ikhtisar atau Takrib, itu adalah karyanya Imam Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahan. Itu dari Iran. Dari mana? Dari Iran. Kalau ada yang mengaji kitab Imriti, karya Muhammad Yahya bin Syaraf bin Umairah Al-Imriti, itu karya orang Mesir. Orang Indonesia walaupun datangnya terlambat, dibawa oleh para wali, sekarang kitab-kitab yang mereka karyakan tidak dibaca di negaranya, tapi malah diwoco santri bojone. Wong Maroko wis gak apal jurumiyah, sing apal santri Alfa. Wong Mesir ora apal Imriti, sing apal Imriti santri Alfa. Wong Spanyol blas gak kenal Alfiyah, sing ngaji Alfiyah santri Alfa. Niki membentuk terkonsolidasi dengan baik. Makanya peradaban tertua di Indonesia adalah pondok pesan. Kalau ada pertanyaan, mata taqumu sa'atu Indonesia, kapan Indonesia kiamat? Kalau pesantren sudah ditinggalkan, pasti kiamat. Lahirnya pondok pesantren dari masjid. Kemudian sistem pendidikan yang direspon dalam bentuk kebudayaan. Niki wonten budaya, para wali datang dengan kesenian, melambangkan rasa cinta dateng Gusti. Manggane Al-Banjari yang dibaca Simtud Duror. Dulu yang dibaca Ad-Dibai, yang dibaca adalah Al-Barjanji. Itu ungkapan cinta. Nah, ungkapan cinta itu punya dialog tersendiri, punya grammar tersendiri. Mangkane wong nek wis kadung seneng, wong niku nek maca Banjari berarti seneng kali Gusti Kanjeng
Nek wong seneng karo Kanjeng Nabi, insya Allah besok pikantuk syafaat saking Gusti Kanjeng. Kan ada orang yang baca keplok. Kadang-kadang pakai gini. Kenapa? Mereka mengekspresikan cinta karena cinta punya bahasa sendiri. Jadi wong niki zaman Nabi Musa, niki masalah cinta. Ono wong angon desa Badui, barang ngoten dadak matur ngomong ngeten, Gusti jenengan niki teng pundi? Mbok mriki kula niki nggadahi wedhus nom-nom, nek jenengan purun mriki kula masakno kikil wedhus kula niki enak, susune nggih enak. Monggo Gusti dahar teng mriki. Nabi Musa mendengar ini marah. Niki tinggep ngenyek pelecehan terhadap Gusti Allah. Tapi apa kata Allah Musa? Sing tak delok, yang saya lihat bukan bahasa verbalnya. Yang saya lihat adalah rasa cintanya dengan tingkat bahasa yang dia mampu. Wong isone kaya ngono. Niki contoh pertama. Contoh kedua, zaman Nabi Sulaiman niku wonten manuk dara. Manuk dara niki nggambasi nek cara jenegara. Seneng karo babon sing wedok ning ditolak. Bareng ditolak duber terus. Akhirnya sing wedok ni kepepet ngomong, wis ngene dara jantan. Nek kowe seneng karo aku syaraté siji. Aku gelem mbok rabi nek susuhku ning gone gunung kono pindah ning gunung kono. Mergo saking senenge dara lanang ngomong, aja meneh memindah sareng susuhmu. Aku mbok kon mindah kerajaane Sulaiman. Tak pindah. Nabi Sulaiman tersinggung. Mosok kerajaane dieleh karo dara. Ketika Nabi Sulaiman nyekel dara arep ditekak dipateni, apa kata Allah? Aja man, aja. Iku mono bahasa verbal sing urusan karo cinta ora kena di logika. Mangga nek wonten tiyang jatuh cinta lak ngomong gunung kan kudaki, laut ku seberangi, padahal ngelangi ora iso. Kenapa nggih? Kenapa? Ini bahasa cinta yang diekspresikan melalui seni budaya yang berarti Islam yang disebut dengan seni al-banja, maka kalau beliau memelopori berdirinya masjid Pak Muldoko, kemudian menyelenggarakan festival nopo Alban jadi ojo kuatir sampean. Okay. Ini berarti ada dua. Satu berkaitan dengan Allah karena masjid itu tempat sujud. Laras badan. Yang kedua Banjari merupakan manifestasi dari cinta terhadap Gusti Kanjeng. Maka dua-duanya terkumpul di dalam diri panjenenganipun Bapak Muldoko. Mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengemban sesuai dengan tugasnya. Amin. Beliau dulu dalam sejarahnya, dalam biografinya, ketika mau sekolah dari Kediri menuju Jombang, jadi beliau sekolahnya di Jombang, Masjid Muldoko ada di Jombang. Walaupun dilaksanakan di Bojonegoro, kiainya harus dari Jombang. Lah ngoten nggih. Itu sering didono bis, ngoten Pak Muldoko. Sering didono mergo ora kuat bayar. Jadi ora kuat bayar didono. Kemudian beliau mangkel, coba lihat. Mangkel. Wong bendino ora iso tekan sekolah didono dan beliau berjalan. Karena tidak cukup untuk bayar bis. Lihat, mangkelnya seorang Muldoko melahirkan masjid. Alhamdulillah. Apalagi di sini nggak mangkel, ngedegaken nopo kira-kira. Oleh sebab itu mudah-mudahan kita berdoa bersama. Kita senang beliau datang mengunjungi para ulama, mengunjungi para habaib dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan kekuatan sikil kula, manggane kula nyuwun agungipun pangapunten. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami haturkan kepada beliau yang terhormat Kiai Haji Muhammad Najib Muhammad Al-Imam yang telah memberikan mau'izatul hasanah dalam pengajian akbar dalam rangkaian acara Festival Al-Banjari Piala Masjid Dr. Haji Muldoko pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, merupakan rangkaian acara selanjutnya, yakni penutup pembacaan doa bersama. Doa yang pertama akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Bapak Habib Abdul Qadir Zain Al-Zufri. Kepada yang terhormat Habib Abdul Qadir Zain Al-Zufri, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, ibu, hadirin semua rahimakumullah. Sebelum kita bersama-sama bermohon kepada Allah, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama baca Fatihah. Mudah-mudahan dengan berkahnya Fatihah, berkahnya majelis di malam ini, seluruh keluarga besar Al-Fatimah, Allah limpahkan rahmat, berkah, Allah limpahkan hasanah dunia, hasanah akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak, Ibu rahimakumullah, dengan berkahnya majelis malam ini, dengan berkahnya Fatihah, marilah kita mohon kepada Allah agar seluruh yang hadir di malam ini Allah limpahkan sehat walafiat, dijauhkan dari penyakit, wabah, bala dan musibah. Allah panjangkan umur, wabil khusus kepada beliau Bapak Dr. Haji Muldoko. Allah panjangkan umur, sehat walafiat, fi siha walafiat fi ta'atillah, bibarakati hadhil majlis, bibarakati hadhil lail. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syajaratil asnuranniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa asyrafis suratil jismaniyah wa ma'adinil asraril rabbaniyah wa hazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatil syaniyah wa ridbatil aliyah من درجة النبي تحضر منه وإليه وصلي وسلم وبارك على الشعب عدد ما خلقت ورزقت وعمدت وحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا الله لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يا إلهنا بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وتفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا معاملة كأهل الخير وأن تحفظنا يا الله وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأزواجنا وأولادنا وأصحابنا وحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعيط لكل خير يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Disampaikan terima kasih kepada Habib Abdul Qadir Zain Al-Zufri untuk pembacaan doa yang kedua. Kami persilakan kepada yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Ainul Naim untuk juga memberikan doa dalam rangkaian acara pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma akrimna bi karomati la ilaha illallah wa syarifna bi syarafati la ilaha illallah wa adhinal jannata bi syafaati la ilaha illallah wahtim lana bi khairi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kabeh ngono sehat lahir batin, sehat atine, sehat pikirane. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi kabeh ngono rezeki ingkang jembar,
rezeki ingkang lancar, rezeki ingkang barokah, saged damel ziarah Mekah Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi sedanten hajatipun dipun qabulaken dening Gusti Allah. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Allahumma sallimni warhamni. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadrati ruha min jasadihi min jasadi sedanten sing hadir datang majelis menika lan keluarganipun al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Terima kasih kami aturkan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Ainul Naim. Selanjutnya doa terakhir kita dalam rangkaian acara pada malam hari ini akan dibacakan oleh beliau terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Rif'an. Kepada yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Rif'an kami persilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika mustanik. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Agisna syari'an bi izatillah. Allahumma taqabbal Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila siratil mustaqim. Wa bi hubbina bil karim wa afu ana ya karim. Wa afu ana ya rahim. Ighfirana dzunubana bi karamika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hadzal ma'had Fatimah ya Allah mungsulan mubarakan saliman muhibban jami'an di muslimin wal muslimat wa man khaulahu wa ja'al ma'ahidah wa masyari'ah wa mudarisaha mubarakatan fiddin ta'tihi tulabatu farhan min kulli makan. Allahumma rizqhum urman nafi'an wa yanfa'u ilmuhum ya Allah wa khasuna akhlaquhum wa amaluhum. Allahumma ja'alna ya Allah Allahumma ja'alna Qur'an wa muqri'in wa du'atan ilaika idza raja'u ilaihim wa baladihim wa yang fayaj'aluhum Allah ta'ala imaman lil muttaqin wa ja'alna a'malana ya Allah a'malan mas'ulin fiha wa mutarisna fiha musaidina fiha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa ja'al auladana wa tulabana wa dzurriyyatana wa talamidana min ahli ilmi wa min ahli khair wa min ahli fadl wa min ahli sabr wa min ahli mutahabbin laki ya Allah wa la taj'alna wa iyahum min ahli dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya wa nas'aluka ya Allah an taghliya bi hawaijana wa tarfa'a bi darajatina wa tashfi'a bi mardana wa tufarrija bihil humumana wa tulzima bi khusumana wa tuhzima bi a'da'ana wa tu'amiru biladana bil iman wal islam wa ni'mah wa tarzuqna bi husnal khotimah wa tarzuqna bi husnal khotimah wa tarzuqna bi husnal khotimah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa kasibil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman daiman walhamdulillahi rabbil alamin.